qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi subuh hari Jumat hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja kita melaksanakan salah satu perintah di antara perintah-perintah Allah yang diturunkan kepada kita semua, dan bertepatan dengan hari Jumat di bulan Rajab. Dan ini merupakan suatu hari yang luar biasa, salah satu hari yang bisa dianggap sebagai hari yang cukup besar bagi umat Islam, dikarenakan hari Jumat itu sendiri sudah Sayyidul Ayyam, penghulu para hari. Dan dalam Islam ada hari raya Pekanan, dan itu adalah hari Jumat. Merupakan kenikmatan yang luar biasa untuk kita semua, masih diberikan kenikmatan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati ini. Dan kita bertepatan hari ini juga pada bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini merupakan salah satu di antara bulan haram atau bulan yang Allah muliakan. Allah sebutkan dalam Al-Quran salah satu bulan haram yaitu bulan Rajab. Ada 3 selainnya, yaitu yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu 3 berurutan. Kemudian yang satu ini terpisah, yaitu bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ini, di bulan yang mulia ini, mari kita tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksimalkan lagi ibadah kita kepada Allah, supaya apa-apa yang kita amalkan di hari ini, pahalanya diharapkan dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat subuh Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya tidak membahas banyak, mungkin sedikit saja dari saya yang bisa sampaikan, mengingatkan kembali kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, juz 10, ayat 17 sampai seterusnya. Di sini saya bacakan dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah syahidina 'ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kita akan bahas di sini masih berkaitan dengan apa yang sedang kita duduki sekarang ini, yaitu masjid atau rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang pernah saya sampaikan di khutbah Jumat kemarin, sebelum kita masuk, saya kembali mengingatkan kepada diri pribadi, kemudian kepada Bapak Ibu sekalian, untuk mari kita niatkan duduknya kita di masjid ini, niatkan untuk iktikaf untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya duduknya kita ini senantiasa diberikan pahala atau balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan kita duduk di masjid untuk mendengarkan majelis, untuk berdiam diri di masjid, iktikaf, niat iktikaf saja. Supaya duduknya kita tidak hanya sekedar mendengar majelis saja, tapi mendapat pahala bermajelis, mendapat pahala beriktikaf. Dan itu amalan yang sangat-sangat ringan. Hanya kita menghadirkan niat dalam hati kita,
yaitu i'tikaf di masjid. Walau kita tidak bermalam itu tetap dianggap i'tikaf. Kemudian masuk dalam ayat di sini Allah katakan, maka dari musyrikin ay ya'muru masajidallah. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufr, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Ulaika habitat a'maluhum, sesungguhnya mereka itu amalnya sia-sia dan mereka kekal di dalam neraka. Wa finnarihum khalidun. Jadi pada zaman dahulu sebelum pemerintahan Rasulullah SAW, sebelum Makkah diambil alih oleh Rasulullah SAW, ada adat atau profesi atau pekerjaan yang sangat mulia yang dilakukan di zaman itu, yang itu dicetuskan oleh salah satu nenek moyang Rasulullah SAW, kakek buyutnya Rasulullah SAW. Ya, maka ketika Rasulullah lahir pun kakek beliau Abdul Muthalib menjadi salah satu orang yang memakmurkan masjid tersebut, menjadi pelayan di Masjidil Haram. Ini namanya siqayah, atau orang yang memberi pelayanan untuk jamaah orang-orang yang datang ke Masjidil Haram, memberi makan dan minum orang-orang yang haji dan umrah pada waktu tersebut. Namun pada waktu tersebut haji dan umrah bukan seperti haji yang kita saksikan sekarang, Pak. Tawaf 7 kali, i'tikaf seperti itu pakaiannya, menggunakan ihram. Tidak. Pada zaman itu sudah sangat-sangat hancur kemanusiaan sudah sangat-sangat tidak tampak pada waktu itu. Manusia bukan lagi manusia pada zaman tersebut. Ada di antara mereka yang beriktikaf atau bertawaf di Ka'bah, mereka bertelanjang, dan itu bagi mereka menjadi salah satu bentuk ibadah mereka kepada Allah pada waktu tersebut di zaman itu. Maka sudah sangat-sangat hancurnya pada masa itu manusia, bentuk ibadahnya sudah sangat jauh dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan ajaran apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi sangkaan mereka itu hanyalah sangkaan semata, tak berdalil, tak berdasar. Dan itulah yang ingin Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad, ingin Allah singkirkan ajaran tersebut, dan Allah datangkan Rasulullah SAW. Akhirnya pada perang yang dalam surah Al-Fatah itu pembukaan kota Makkah, yang akhirnya membebaskan orang-orang Quraisy dari kemusyrikan. Di sini Allah katakan, maka dari musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Kemudian Allah sebutkan siapa lantas Allah di sini katakan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik tidak pantas mereka memakmurkan masjid Allah. Kemudian Allah lanjutkan dalam firman-Nya, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang mereka pantas memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa aqamas shalah, dan mereka mendirikan salat, wa ataz zakah, dan mereka menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, maka mereka itu mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini Allah langsung jawab dalam ayat selanjutnya dalam surat At-Taubah ayat ke-18. Sesungguhnya orang-orang yang pantas memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah yang pertama, beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu yang pertama, dan itulah yang dimaksud orang-orang mukmin atau orang-orang muslim yang memakmurkan masjid Allah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Wa aqamas shalah. Kemudian Allah sebutkan syarat kedua orang-orang yang pantas memakmurkan masjid,
shalah, setelah tadi beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, wa aqamas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Orang-orang yang mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, Allah sebutkan wa ataz zakat, menunaikan zakat. Maka disebutkan pertama beriman kepada Allah, tidak cukup sampai situ, Allah lanjutkan wa aqamas shalah. Kemudian syarat kedua orang yang pantas memakmurkan masjid Allah adalah mendirikan salat. Maka mari Bapak Ibu sekalian, kita dirikan salat supaya kita menjadi hamba yang pantas memakmurkan masjidnya Allah. Dirikan salat walau hanya di rumah. Misal untuk yang ibu, kalau bapak, kita usahakan untuk selalu berjamaah di masjid, karena berjamaah di masjid itu fadilahnya sangat-sangat luar biasa. Yang kita ketahui seperti 27 derajat Allah angkat derajatnya untuk orang yang berjamaah di masjid. Kemudian ketika kita melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke masjid, Allah angkat 1 derajat, Allah hapus 1 kesalahan. Itu merupakan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mau berjalan menunaikan salat di masjid. Kemudian di masjid kita mendapatkan fadilah lagi tadi, i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid. Itu hanya niat saja kita sudah mendapatkan pahala di masjid. Hanya berdiam diri di masjid kita sudah mendapatkan pahala. Kemudian Allah sebutkan wa ataz zakat, menunaikan zakat. Maka Bapak Ibu yang tadi datang ke sini, niatkan dirinya, aku datang mau ke masjid, sholat berjamaah, kemudian sedekah subuh. Dan ini sangat luar biasa, sedekah subuh di hari Jumat. Subuh di hari Jumat, kemudian di bulan Rajab. Ini penggabungan hari yang luar biasa hari ini. Maka manfaatkan sebaik mungkin, karena sedekah subuh ini beda dari sedekah-sedekah lain. Kalau misal Bapak Ibu sudah meniatkan sedekah subuh, tapi lupa ada sedekah di uangnya, balik lagi ke rumah, tidak apa-apa. Yang penting sudah kita niatkan sedekah subuh, walaupun kita mengeluarkannya di siang hari misal. Yang penting kita sudah meniatkan uang tersebut atau barang tersebut untuk kita sedekahkan di subuh hari. Itu insya Allah tetap kita mendapatkan fadilah sedekah subuh, karena memang subuh ini merupakan waktu yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini merupakan disaksikan oleh para malaikat. Ketika Bapak Ibu bersedekah, maka langsung para malaikat ikut mendoakan kepada kita, orang-orang yang mereka melakukan sedekah subuh. Malaikat doakan, dan doanya malaikat itu berbeda dengan manusia Pak, berbeda dengan manusia. Mereka makhluk suci dan kita banyak dosanya. Jika mereka berdoa, insya Allah pasti lebih dikabulkannya lebih besar daripada manusia. Wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, dan mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tentang memakmurkan masjid Allah ini, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis At-Tirmidzi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, berkata, apabila kalian menyaksikan orang-orang yang mereka memakmurkan masjid, bersolat jamaah di masjid, maka saksikanlah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Kemudian Rasulullah sebutkan ayat ini, innama ya'muru masajidallah ini, yaitu orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut melayani kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa ikut memakmurkan masjid Allah, meramaikan masjid Allah, mengisi kegiatan-kegiatan di masjid dengan kegiatan-kegiatan positif yang
yang bisa membuat peradaban Islam semakin tinggi, semakin nampak, bukan hanya berbentuk bangunan saja, namun yang lebih penting dari itu adalah aktivitas yang ada di dalamnya. Kegiatan-kegiatan positif yang ada di masjid bisa semakin kita apresiasi, kita dukung, kita berikan dukungan yang luar biasa, bukan setengah-setengah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya, mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.